Apa kabar? Selamat pagi, senang sekali ya pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi dan cuma ada di Jawa Post TV. Semoga hari ini Anda kabarnya sehat-sehat terus ya. Dan juga semoga nanti ketika Anda berbuka puasa itu dapat makanan yang enak dan juga kondisi fisiknya makin disehatkan. Amin. Nah anyway kita akan ngobrol seputar masalah kesehatan selama sejam ke depan. Jadi buat Anda yang nanti mungkin mau tanya sama kami, itu boleh nggak masalah silahkan. Segmen ketiga lah ya, kami akan buka untuk pertanyaan yang kami akan bacakan. Nah nanti selama acara berlangsung, kami juga akan tanyakan ada beberapa nomor redaksi yang bisa Anda pilih untuk menyampaikan pertanyaan yang nanti kami akan buka untuk Anda. Nah, tema kita pagi hari ini pemirsa di rumah, karena kita sekarang kan juga masih masuk dalam bulan suci Ramadan. Banyak pemirsa di rumah yang sekarang juga sedang berpuasa seperti itu ya. Puasa, tapi terkadang juga kalau kita ngobrol seputar masalah sakit, gak enak ya. Puasa sambil sakit kan takutnya nanti kita juga akan terganggu. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan tema adalah pengobatan penyakit paru-paru selama bulan puasa. Jadi buat Anda yang mungkin itu punya penyakit paru seperti misalkan TBC gitu ya. Karena kan kita tahu kalau TBC ini kan obatnya itu harus diminum jamnya pas gitu ya. Terus kemudian juga nggak boleh ada kelepasan juga. Nah untuk pagi hari ini sudah bersama dengan saya, beliau itu adalah dokter spesialis paru, ada Dr. Farida Anggraini Sutejo. Dan kita juga sudah tayangkan di layar kaca Anda. Di sebelah kanan saya, ini adalah Dr. Farida. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi Mas Rio. Sehat ya dok? Baik. Sehat kurang sedikit. Jadi ini suara saya lebih merdu jadi serak-serak basah. Tapi nggak apa loh dok, karena banyak sekali penyanyi yang enak itu kayak Pinkan Mambo gitu ya. Ini kayak dokter nih ton suaranya nih gitu ya. Ini ada alat band dok, nanti bisa main ya dok ya. Boleh, saya boleh diiringi dengan itu nanti. Tapi anyway pemirsa di rumah ya, kita tahu kalau selama bulan Ramadan itu kan banyak sekali pemirsa di rumah yang juga berpuasa. Nah, lagi puasa tapi pengobatan penyakit parunya juga berjalan. Itu gimana ya kan? Dokter Farida, sebelum kita ngobrol tema langsung gitu ya, dokter boleh dong komentarin dulu tema kita hari ini, kenapa kita angkat hal demikian. Monggo silahkan. Oke, saya sapa dulu. Selamat pagi para pemirsa. Jadi semoga para pemirsa juga dalam keadaan sehat selama menjalani ibadah puasa. Nah, tema ini memang kami rundingkan bersama tim kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Karena memang banyak masyarakat awam itu yang bingung ya. Jadi ini kalau saya tidak makan begini, obat saya bagaimana ini enaknya? Betul. Nah bagaimana cara minumnya? Jadi pertanyaan ini sering sekali saya dapatkan pada saat saya praktek. Jadi maka dari itu tema ini saya angkat supaya masyarakat kita lebih paham lah. Oh kalau puasa juga tidak masalah sih obat ini. Nah, tidak menjadi sesuatu yang sulit. Betul seperti sekali. Itu Mas Rio. Karena kan memang kita tahu pemirsa di rumah ada beberapa penyakit ya. Sebenarnya sih nggak cuma paru-paru aja gitu ya. Yang memang minum obat rutin dan selama puasa ini agak sedikit riuh ya Besti ya. Untuk merubah jam-jam makan sama minumnya. Nah hari ini semoga nanti selama sejam teman-teman di rumah yang mungkin punya saudara yang lagi sakit. Atau juga mungkin punya anggota keluarga yang lagi sakit ya. Jadi Anda tuh bisa menjadi paling nggak juru bicara gitu ya. Oh gini nggak masalah sebenarnya. Dokter Farida, hal yang pertama ketika kita ngobrol seputar perubahan jam makan sama minum serta mengkonsumsi obat. Itu yang pertama harus kita ketahui itu apanya dulu Dokter Farida? Jadi begini, kalau obat itu memang ada farmakokinetik, farmakodinamik istilah ilmiahnya ya. Jadi obat itu pada saat kita telan dia akan menjalani proses, harus di lambung, penyerapannya di mana, nanti sisa obat ini dibuang lewat urin kencing atau lewat feses, BAB. Nah, setiap obat berbeda. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa obat ini memang harus diminum dalam keadaan perut kosong. Nah, jadi misalkan contoh obat TBC itu teoritis memang harus diminum sebelum makan.
Nah, tapi kita semua tahu ya, seperti obat TBC itu mungkin pemirsa yang kebetulan punya keluarga, kerabat yang menderita TBC. Obat TBC itu besar-besar ukurannya. Nah, dan itu kalau kita dosis berdasarkan berat badan. Oh, oke. Nah, kalau berat badan di atas 50 kilo, dia harus telan 3 sampai 4. Ukurannya seujung jari ini, Mas Rio. Oke. Nah, warnanya coklat besar. Itu kalau kita berikan sebelum makan sesuai teori, apalagi pada seseorang yang memang punya riwayat Lambung. sakit mah, gastritis, dispepsia istilahnya diagnosanya dokter. Pasti akan ada reaksi dari badan. Nah, kebetulan memang obat TBC ini kan minumnya enak. 1 hari cukup 1 kali. Nah, pada jam yang sama bisa pagi hari, bisa juga setiap malam. Nah, saya biasanya menganjurkan pada bulan puasa begini, saya ubah ke malam. Karena apa? Setelah kita sahur, betul kita sudah makan ya. Tapi kita harus tunggu 2 jam. Betul. Sampai perut ini kosong baru bisa telan obat. Ya sudah terlambat. Iya, sudah imsak gitu ya. Iya, sudah lewat jamnya. Maka dari itu pasien-pasien saya biasanya saya anjurkan, Bu, Pak, kita ubah obatnya di malam hari aja. Jadi Bapak buka puasa biasa, setelah itu kan mungkin Bapak jam 7, jam 8, Bapak ada sedikit makan nasi ya toh. Jadi nanti Bapak sebelum tidur jam 10 malam bisa telan obat ini. Baik. Jadi lebih aman untuk lambung. Karena kan memang pemirsa di rumah dan juga Dokter Farida tadi barusan menjelaskan ya, yang namanya minum obat itu walaupun teorinya sebelum makan ya, tapi kan juga ada orang-orang tertentu yang punya karunia dari Tuhan tuh penyakit mah gitu ya. Jadi itu Tuhan kasih anugerah punya sakit mah ya memang kadang-kadang tuh nggak bisa ngikutin secara pasti gitu ya Dokter Farida bisa ya. Persis teori itu nggak bisa. Ada modif dikit gitu ya. Tapi Dokter Farida, oke kita sudah paham kalau ternyata memang ya teorinya demikian, tapi pada prakteknya bisa lah dirubah sedikit. Dok, tapi kalau kita bertanya nih Dokter Farida, selama bulan puasa ini ya dokternya khususnya penyakit paru yang seperti apa sih yang harus kita waspadai pengobatannya? Karena saya percaya kalau nggak bulan puasa mungkin semua penyakit paru ya gampang penanganannya ya kan. Tapi selama bulan puasa ini mungkin itu ada beberapa penyakit-penyakit yang dalam hal ini kategorinya penyakit paru ya dokter ya. Itu yang rada butuh penanganan khusus. Selain TBC mungkin apa lagi Dokter Farida? Jadi yang pasti kalau pada bulan puasa kita ini kan ini ya istilahnya cuaca kita ini kan juga panas ya Mas Rio ya. Jadi saat buka puasa itu rasanya minuman dingin itu, wah ini yang bisa mengobati. Nah langsung kita minum. Nah padahal pada saat itu tubuh kita itu suhu tubuhnya juga agak meningkat kan. Terus kena minuman dingin. Yang pasti pertama muncul adalah radang tenggorokan. Nah biasanya bisa berupa faringitis, nyeri telan, atau tonsilitis, jadi istilahnya amandelnya itu bengkak. Nah, itu juga menyebabkan nyeri telan yang hebat. Nah, ini kalau kita tidak obatin, yang jadi masalah apa? Dia bisa berlanjut menjadi radang paru. Oh, dari radang atas ini turun ke bawah? Turun dia, Mas Rio. Justru itu. Nah, kalau sudah radang paru atau istilah medisnya pneumonia, wah, urusannya jelas harus dengan dokter, bahkan kadang-kadang harus rawat inap karena timbul sesak napasnya. Nah, jadi kadang-kadang tuh pemirsa di rumah kan kita paham ya, kalau kita mau buka puasa kan kita ngelihat hidangan tuh, jangankan ngelihat minuman dingin dokter, ngelihat spons bedak aja udah kayak dorayaki ya, gitu jam-jamnya jam-jam rawan. Tapi pemirsa di rumah anyway, benar yang dikatakan oleh Dokter Farida barusan ya. Kan banyak nih beberapa dokter atau health influencer ya yang menyarankan kalau buka puasa itu minumnya jangan langsung air dingin, jadi minumnya air biasa dulu aja. Atau bahkan paling nggak air yang hangat sedikit. Kenapa? Supaya suhunya itu sama dengan tubuh kita. Nah ternyata ini juga ada alasannya. Anda pasti sering lah ya atau paling nggak tuh pernah yang namanya buka puasa langsung minum air dingin, minum es, tiba-tiba tenggorokannya serik ya. Bukan kayak Dokter Farida, ini emang beliau suaranya emang enak gitu ya, bisa bernyanyi kayak gini. Tapi kalau misalkan orang-orang yang tadinya seperti saya,
tahu-tahu minum-minuman yang dingin tiba-tiba jadi serak kayak Dokter Farida, itu merupakan sebuah peringatan ya. Tapi kita akan break dulu, pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Setelah jeda, saya akan lanjutkan kembali nih dengan Dokter Farida. Intinya satu, ternyata dari radang tenggorokan itu bisa juga turun ke radang paru-paru. Jangan sampai seperti itu ya. Kita akan jeda dulu. Setelah jeda kami akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Kita kembali ya di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV, pemirsa di rumah. Nah, hari ini tuh kita ngobrol seputar pengobatan penyakit paru terutama pada saat bulan suci Ramadan atau lagi berpuasa. Karena kan memang terkadang itu yang namanya minum obat ya diganti nih, entah jamnya atau mungkin juga ada beberapa itu yang nggak cuma diganti jam aja, tapi diganti yang tadinya itu mungkin sebelum makan, gara-gara lambungnya atau mahnya nggak kuat diganti setelah makan gitu ya. Tapi yang paling penting itu niatnya sama. Niatnya adalah satu nih, pengobatannya harus tetap berjalan. Karena lebih baik itu mungkin kita memodif sedikit daripada kita menghentikan sama sekali, atau bahkan ada pemirsa di rumah yang mungkin punya ide kreatif. Nanti aja minum obatnya, aku pengen puasanya tuh lancar dulu ya kan. Boleh, nggak apa-apa, tapi Anda harus ingat bahwa menjaga kesehatan juga merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Kalau Anda sehat, puasanya bisa lancar. Tapi kalau niat Anda tuh pengen puasa lancar, mengorbankan kesehatan Anda, malah nanti Anda nggak bisa puasa loh. Ayo pilih mana ya. Semoga Anda selalu sehat. Tips yang pertama, kalau buka puasa nanti, itu jangan langsung minum air dingin dulu atau es sirup dulu gitu ya. Paling nggak satu nih yang harus Anda konsumsi, yaitu adalah air putih yang biasa aja dulu, atau mungkin air putih yang sedikit hangat, jangan yang panas juga. Karena minum air panas yang biasa teh panas itu juga nggak baik sebenarnya. Yang paling penting itu adalah yang suhunya sama dengan tubuh kita. Jadi tubuh itu nggak kaget gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba kasih minuman yang dingin nanti jadinya radang. Dan ternyata radang tenggorokan ini juga bisa berakibat turun ke bawah loh. Jadi juga bisa menjadi radang paru ya dokter ya. Ya, betul. Dok, selain radang paru gitu, apalagi nih yang biasanya mungkin potensi itu lagi banyak di bulan-bulan ini yang kita nggak pernah tahu. Kayak tadi itu nggak ngerti dok. Oh, hal sepele minum air sirup dingin, tiba-tiba radang paru-paru. Betul. Jadi begini, saat kita berpuasa itu sebetulnya itu enggak masalah sepintas ya. Tapi ternyata dengan kita berpuasa itu kan cukup lama lambung kita ini kosong ya. Akibatnya apa? Pada mereka-mereka ini ada yang asam lambungnya itu menjadi berlebih. Mas Rio. Akhirnya dia luber ke atas. Dia balik karena terlalu banyak asam lambungnya. Nah, pada saat dia balik itulah kadang masuk juga ke saluran napas. Karena saluran napas sama saluran makan ini bertetangga begini. Mas. Iya, satu klaster perumahan. Iya, tetangga pepet. Iya, tetangga pepet. Nah, ini kalau dia sudah pindah asam lambung itu ke saluran napas, bisa timbul seperti asma, seperti bronkitis, batuk. Kemudian kalau asma ya sesak sampai bunyi ngik-ngik. Padahal dulunya pasien ini mengatakan, loh saya enggak ada riwayat asma dok. Tapi kenapa sejak bulan puasa ini kok saya kadang-kadang malam kok muncul ya setelah saya makan. Nah, kenapa kok bisa justru pada malam muncul? Jadi asam lambung itu banyak, pada saat kita isi makanan dia tetap agak banyak, langsung dipakai rebahan datar. Nah, asam lambungnya luber naik ke atas, pindah ke saluran napas. Nah, akhirnya dia tengah malam seperti timbul sesak napas seperti asma. Nah, ini yang kita sebut GERD, asma yang diinduksi oleh GERD. Gastroesophageal reflux disease. Ini sering terjadi. Maka dari itu biasanya pada bulan puasa mereka yang punya riwayat mah, lambung, gastritis, biasanya kalau kita memberikan obat, saya dampingi dengan obat-obat untuk menekan produksi asam lambung.
Betul. Berarti kalau kata orang zaman dulu Dokter Farida kan Iya. ada benernya ya, kalau habis makan jangan langsung rebahan. Betul. Ya. Oh iya. Itu Jadi mekanismenya. sebenarnya itu banyak benernya loh orang-orang zaman dulu tuh ya kan dibilang habis makan ya mbok jangan rebahan biar Iya. turun dulu. Turun kemana emang udah turun. Oh ternyata juga itu ada hal baiknya pemirsa di rumah karena kadang-kadang tuh asam lambung itu belum sempurna ya dokter ya, Betul, belum sempurna dia masih turun, masih naik. Nanti kalau misalkan Anda tidur atau rebahan ya, habis sahur rebahan. Lah. Habis sahur enak wis rebahan gitu ya. Wah, hati-hati nih. Anda juga bisa punya potensi, nggak selalu, tapi bisa terjadi potensi demikian. Kalau pas giliran Anda seperti itu kan nggak enak ya dokter ya. Iya, betul. Apalagi dokter abis gitu dokter. Ini ternyata banyak ya. Yang pertama dari minuman dingin sepele, dari radang tenggorokan bisa berujung ke yang namanya radang paru-paru. Dari habis makan biasanya pas habis sahur gitu ya. Tiba-tiba Anda melanjutkan tidur Anda, nanti asam lambungnya bisa naik. Betul, Nggak cuma lagi sahur aja sebenarnya, lagi buka puasa terus masih capek, Anda rebahan Iya. bisa juga. Bisa juga, Oke. betul. Apalagi dokter habis gitu dokter biasanya? Pada saat kita berpuasa itu tetap ada efek daya tahan tubuh kita itu kadang bisa turun sedikit. Ya, karena jeda makan yang kosong yang cukup lama. Jadi akibatnya apa? Kita juga lebih mudah kalau di sekitar kita ada yang batuk. Kita juga akan mudah ketularan. Oh ya ketularan, bentengnya kan tipis. Wah, betul Oke. Mas Rio. Jadi itu yang kita mesti jaga. Jadi tetap masih ada baiknya, apalagi selama bulan puasa kalau supaya badan kita tetap sehat. Kalau kita berada di tempat yang banyak orang, masker ini tetap kita pakai aja deh. Karena tidak hanya melindungi dari COVID yang kelihatannya sudah menjadi endemis, tapi juga melindungi dari infeksi yang lain, ISPA dan sebagainya. Betul, dan bahkan kita juga tahu bersama di rumah waktu pas pandemi COVID ya, ini anehnya. Jadi pas pandemi COVID itu kan kita digencarkan pakai masker. Betul. Ini penyakit saluran pernafasan tuh turun drastis loh. Iya kan? Betul. Jadi sebenarnya tuh baik banget nih pemirsa Iya, di rumah. iya. Oke, itu ya beberapa penyakit-penyakit yang kudu Anda waspadai. Tapi dokter Farida, dok, yang namanya penyakit paru itu kan minum obatnya berbeza-beza ya dokter ya. Penyakit paru TBC terutama. Iya. Itu kan obatnya segede-gede Iya, seujung jari. seujung jari. Waduh. Plus juga dihitung dengan berat badan kita. Betul. Dok, oke, kita akan tanyain dulu sama dokter Farida. Dokter, penyakit paru yang minum obatnya rada ruwet itu yang mana dokter? TBC 1. Ya. Terus apa lagi dokter? Jadi obat ini memang ada yang harus sehari 3 kali. Jadi istilahnya itu time dependent. Jadi dia harus diberikan dengan jeda waktu 8 jam. Ini yang agak ribet. Puasa Beberapa antibiotik yang ada yang seperti ini. Iya, Nah, biasanya kita juga terpaksa harus mensiasati juga Mas Rio. Supaya pasien ini kalau dia sudah rasa badan enakan kan mereka mau lanjut puasanya ya. Kecuali pas kondisi berat mereka absen dulu deh nanti di sahur, dibayar belakangan puasanya. Nah kalau mereka sudah enakan, mereka ingin lanjut puasa, nah itu biasanya strateginya saya dampingi dengan obat lambung. Kemudian obat yang harus 3 kali ini diminum sesudah sahur, kemudian sesudah buka puasa, sama malam mau tidur. Iya. Nah ini siasatnya. Tapi saya pribadi juga lebih senang lebih senang memilih obat yang bisa sehari 2 kali. Ini yang paling ideal. Jadi ada antibiotik yang memang bisa sehari 2 kali. Bahkan sekarang sudah banyak antibiotik yang cukup sehari sekali. Ini Betul. yang sangat menolong. Dengar-dengar dokter Farida kan untuk obat TBC itu sekarang ada juga ya kalau nggak salah itu yang nggak sebanyak dulu jam-jamnya ya. Betul dokter Farida ya. Betul. Tapi kan untuk TB tertentu ya kalau nggak salah dokter ya. Iya. Jadi begini, obat TBC itu sebetulnya ada 4 macam. Yang paling pilihan pertama ya first line. Isoniazid, rifampicin, pirasinamid, etambutol. Dulu ini bungkusannya sendiri-sendiri Mas Rio. Jadi kalau berat badan 50 kilo itu harus menelan sekitar 8. Waduh. Tapi dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmiah, akhirnya 4 ini bisa digabung dalam 1 pil yang memang ukurannya agak besar. Tapi pasien cuma cukup minum 3 sampai 4. Jadi jauh sudah menolong dan memang ini cukup
1 hari 1 kali. Jadi sebetulnya enggak ribet Mas Rio. Yang agak ribet kalau pada penderita TBC yang memang sebelum dia 2 tahun yang lalu pernah kena TBC. Sudah diobati, sempat dinyatakan sembuh selama minum obat 6 bulan. Kemudian 1,5 tahun lagi, kena lagi. Nah, yang seperti ini butuh tambahan injeksi streptomycin. Nah, injeksi yang harus dikerjakan setiap hari. Nah, itu biasanya saya juga menyarankan, Bu, nanti suntikannya itu injeksinya Ibu datang ke puskesmas atau ke UGD rumah sakit, sore saja sesudah buka puasa. Jadi jangan sahur jam 4 ya, IGD ya waktunya sahur ya. Iya. Itu kan nggak apa-apa ya Dok ya. Jadi saya bilang lebih baik setelah buka puasa aja Ibu datang untuk suntikannya, injeksinya. Jadi seperti itu. Jadi pemirsa rumah memang terkadang tuh ada beberapa obat yang bisa dimodif juga ya karena juga perkembangan teknologi ya. Tapi Dokter Farida, yang namanya orang dengan penyakit paru itu kan katanya nih itu sebelum melakukan ibadah berpuasa itu paling nggak ketemu sama dokter dulu ya, Dokter Farida ya, ketemu dokter dulu, konsultasi dulu. Ini saya memungkinkan nggak untuk berpuasa seperti itu. Nah, dokter, pemeriksaan apa sih yang sebenarnya itu seyogyanya gitu ya dilakukan oleh para pemirsa di rumah yang mungkin punya kondisi penyakit paru tertentu. Jadi sebelum puasa ini sebenarnya dok, sebenarnya ya harusnya tuh kemana dulu atau pemeriksaan apa dulu atau tes apa dulu? Ada nggak kayak gitu Dokter Farida? Sebetulnya tidak memerlukan tes yang khusus ya Mas Rio. Cukup yang penting pasien ini datang, dia konsultasi. Terutama kalau memang dia misalkan sudah dinyatakan menderita PPOK, penyakit paru obstruktif kronis yang harus rutin menghisap obat. Nah, menghisap ini kan juga tidak cuma masuk saluran napas, kadang-kadang juga ngikutlah ke saluran makan sedikit. Nah, itu kan nanti batal puasanya. Nah, jadi cukup mereka datang aja ke kami, tinggal konsultasi, Dok, saya ini boleh puasa atau tidak, itu yang pertama. Kalau kondisi pasien itu cukup baik dan dia memang dari pemeriksaan yang terakhir misalkan 3 bulan lalu juga hasilnya baik, saya izinkan untuk puasa. Bisa. Nah, tinggal mengatur pemakaian obatnya. Saya hanya pesan, Pak, obat ini memang tetap harus Bapak hisap supaya Bapak tidak sesek di tengah-tengah jam puasa itu. Jadi Bapak bisa hisap, kalau obat hisap tidak ada masalah. Sesudah sebelum makan tidak terlalu berpengaruh. Karena dia yang utama adalah masuk ke saluran napas. Jadi biasanya saya sarankan sebelum sahur Bapak hisap dulu deh obat ini. Nanti setelah itu 5 menit lagi Bapak langsung makan, tidak ada masalah. Bisa. Jadi tidak ada pemeriksaan yang sangat harus khusus, harus mengeluarkan biaya besar, harus periksa darah atau apa. Enggak Mas Rio. Jadi kita lihat kondisi pasien klinisnya. Kalau dia keluarnya minimal, kondisinya bagus, stabil, saya izinkan untuk tetap berpuasa sambil tetap mengonsumsi obat-obat ini. Oke. Jadi sebenarnya sih idealnya emang ketemu sama dokter untuk bisa konsul dulu gitu ya. Ini juga nggak cuma untuk penyakit paru aja, penyakit yang lain pun yang memang butuh penanganan khusus, itu paling nggak ketemu sama dokternya biar makin lancar ibadahnya gitu ya, biar makin enak, kita juga tenang seperti itu. Kita akan buka pertanyaan yang masuk setelah iklan ya. Jadi kita akan masuk ke segmen ketiga abis kini. Kita akan coba untuk bacakan beberapa yang masuk ya di WhatsApp redaksi Jawa Pos TV. Kami akan jeda dulu, kami akan segera kembali. Kita akan bacakan ya juga pertanyaan yang masuk di redaksi Jawa Pos TV pemirsa di rumah. Jadi Dokter Farida itu merupakan dokter spesialis paru ya. Nah Anda kalau punya pertanyaan mungkin di luar tema tapi masih dalam satu lini yang sama bidang Dokter Farida, boleh nggak apa-apa. Kalau tanya seputar masalah paru-paru ya ke beliau monggo. Kalau masalah utang piutang sama saya juga nggak masalah ya. Jadi kita akan bedakan. Yang pertama ada dari Bapak Suseno ya. Pak Suseno ini di Bogor. Pagi Pak Suseno, apa kabar?
Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Saya Suseno di Bogor, umur saya 71 tahun. Ya. Tenggorokan saya itu selalu ngerasa kering. Akhirnya rada sedikit susah buat nelan. Ya. Kayak ada yang ganjal. Memang saya ada riwayat sakit paru-paru dokter. Apakah ada hubungannya? Dan bagaimana biar nggak terlalu kering? Minumnya apa ya? Terima kasih Pak Suseno sudah ngasih sharingnya ke redaksi Jawa Post TV ya. Tapi nggak dijelasin dokter Farida penyakit paru itu riwayatnya apa, beliau nggak jelasin. Cuman keluhannya kering dan juga ngeganjel. Monggo silahkan. Oke, selamat pagi Pak Suseno. Jadi saya coba jawab ya. Jadi tenggorokan kering ini memang sering terjadi. Semakin berjalannya usia, faktor usia ya, jadi itu juga tetap memberikan perubahan. Jadi istilahnya organ-organ kita itu istilah Jawanya itu mengkerat gitulah, atrofi kalau bahasa medisnya. Sehingga dia akan lebih mudah pada saat berpuasa atau apa makin cepat kering. Jadi intinya yang utama kalau tenggorokan ini cepat kering, kemudian pasti akan timbul nyeri telan itu iya betul. Karena dengan kering itu terjadi menimbulkan inflamasi atau peradangan. Kalau sudah ada peradangan pasti ada pembengkakan. Nah kalau sudah bengkak pasti nyeri buat menelan. Nah itu jalan keluar yang untuk yang paling mudah memang harus dengan minum. Nah itu Pak Suseno bisa bantu dengan minum air hangat. Jadi jangan minum dingin Pak. Kalau minum dingin sudah pasti dia sepintas di awal rasanya enak begitu. Tapi nanti ternyata inflamasi peradangannya tambah berat karena perbedaan suhu yang tadi saya jelaskan. Jadi jalan keluarnya memang harus selalu bawa minum Pak kemana-mana. Itu memang istilahnya kondisi karena faktor usia juga kalau pada mereka-mereka yang punya bakat alergi. Nah itu kalau ada di udara luar yang kebetulan banyak debu, banyak polusi, pasti akan terjadi rasa kering ini tadi. Jadi memang kita harus selalu sedia air minum ya istilahnya. Baik, ya. Dokter Nyun Sewu dokter ya, tenggorokan jadinya lebih kering gitu, itu ada hubungannya. Mohon maaf ya Pak ya, dengan usia atau mungkin memang ada orang-orang itu yang tenggorokannya memang cenderung diciptakan oleh Tuhan tuh lebih cepat kering dokter atau seperti apa? Ya, yang diciptakan Tuhan lebih cepat kering itu biasanya punya bakat alergi Mas Rio. Oh baik. Lebih sensitif dia, hipersensitif. Oh jadi Bapak Suseno ini tuh nggak usah minder. Apakah karena saya punya riwayat ini? Enggak juga ya, karena emang sensitif ya. Iya. Okay. Yang kedua memang karena usia, Pak. Mas Rio. Oh iya. Jadi itu pasti. Baik, jadi yang pertama Pak, itu memang siapa tahu Bapak karena memang sensitif tenggorokannya, betul. Ditambah lagi juga usia-usia seperti Bapak, itu ya hal yang wajar ya dokter ya, nggak apa-apa. Berarti yang paling enggak itu Bapak sering-sering dilumasi dengan cara minum, tapi jangan air dingin ya Pak, air biasa aja gitu ya. Betul Mas Rio. Ada lagi dokter tipsnya selain sering melumasi tenggorokan mungkin? Sebetulnya sih nggak ada juga Mas Rio. Jadi memang ada orang-orang juga yang saya bilang punya riwayat sinusitis pun itu juga tenggorokan akan sering kering. Itu juga ada. Ya biasanya terkait dengan alergi tadi itu. Jadi lebih sensitif tenggorokannya. Jadi saya kira cepat dengan itu kalau tidak ada riwayat diabetes mellitus atau kencing manis Pak Suseno juga bisa mungkin ya permen ya istilahnya, yang ada min ada apa itu bisa membantu mengurangi, bisa. Jadi selain air minum hangat juga bisa dengan permen ini tadi. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya bisa di rumah ini yang dikirimkan dari redaksi ke saya gitu ya. Selamat pagi dokter, nama saya Bapak Rudi. Pak Rudi ini umurnya 61 tahun dan Pak Rudi ini berasal dari Bekasi. Jauh-jauh ya, tadi Pak Suseno di Bogor, sekarang Pak Rudi di Bekasi. Jawa Barat semua. Iya. Dokter, jadi Pak Rudi ini itu sudah didiagnosa oleh dokternya bahwa Bapak Rudi ini terkena penyakit PPOK. Ya. Nah, yang ingin ditanyakan oleh Pak Rudi, apakah sebenarnya PPOK itu masih bisa sembuh? Atau bagaimana? Ya. Dokter Farida monggo dikasih pengertian. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi begini ya, PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronis. Istilah obstruktif itu adalah penyumbatan, penyempitan saluran napas yang memang sifatnya kronis Pak Rudi.
Penyakit ini memang progresif, jadi dia akan tetap berjalan. Ya. Tapi sekarang kita sudah dengan berkembangnya teknologi pengobatan, sudah ada obat-obat hisap yang memang bisa dikonsumsi rutin seumur hidup. Nah, itu nanti obat itu akan menahan supaya paru dan saluran napas itu tidak makin menyempit, dan ada istilah lain yang lebih awam lagi, molor. Nah, begitulah. Jadi kalau istilahnya paru yang molor itu, kalau kita seperti analogikan dengan pir yang sudah tidak elastis, melar ya. Itu kalau ditarik kan tidak mau balik ya Mas Yo. Begini terus ya, sama dengan paru yang molor ini. Kalau kita tarik napas, paru kita kan teregang, terisi udara. Harusnya kan setelah itu lepas sendiri, kita udara keluar mengempis. Nah, pada yang PPOK, pengempisannya ini tidak bisa sempurna. Nah, jadi selalu ada udara yang tertinggal di dalam parunya. Akhirnya dia tarik napas lagi cuma bisa sedikit. Jadi oksigen yang masuk juga tidak bisa banyak. Memang ini progresif, tapi sekarang sudah ada obat hisap yang bisa dipakai rutin seumur hidup Pak Rudi, untuk mencegah supaya paru tidak makin molor dan saluran napas tidak makin menyempit. Yang memang harus dihindari adalah pajanan asap rokok, kemudian polusi udara. Karena ini akan makin mempercepat progresivitasnya. Dan kita untuk aktivitas memang harus disesuaikan Pak Rudi kalau sudah ada PPOK. Jadi kita tidak bisa terburu-buru, terus mau jalan cepat, mau naik tangga sendiri secepatnya, tidak bisa. Jadi itu akan makin memforsir kerja paru, sehingga dia akan makin berat kerjanya dan makin molor ujung-ujungnya. Jadi intinya berarti PPOK ini itu hanya bisa dilakukan pengobatan rutin seumur hidup, untuk mencegah agar tidak semakin parah, gitu ya. Jadi mempertahankan keadaan yang saat ini sudah terjadi, biar nggak makin parah, gitu ya. Betul. Jadi ada obat-obat hisapnya. Memang beberapa obat itu juga sudah masuk ya di JKN, di BPJS. Jadi tidak usah terlalu khawatir Pak Rudi. Yang penting menyesuaikan aktivitasnya. Jadi Pak Rudi demikian ya, obatnya memang harus diminum seumur hidup. Tujuannya agar supaya itu mempertahankan keadaan paru-paru Bapak agar tidak tambah parah, gitu ya. Baik, semoga membantu ya Pak Rudi. Selanjutnya Dokter Farida, saya akan bacakan juga. Ini agak lumayan panjang, tapi saya akan berusaha untuk bacakan dengan jelas ya. Selamat pagi, ini dari Ibu Dwi. Ibu Dwi ini dari Semarang. Ibu Dwi, terima kasih udah ngobrol sama saya lewat WhatsApp ya, saya akan bacakan. Jadi suami saya, dokter, itu sudah tes Mantux. Nah, hasilnya positif. Tapi ronsennya negatif. Sudah pengobatan, pencegahan selama 3 bulan TBC. Jadi tulisannya dokter gini, sudah pengobatan pencegahan 3 bulan TBC gitu dokter. Oke, baik ya. Udah selesai. Tapi sebelum pengobatan itu sering sekali drop, gampang sakit, batuk, pilek dan demam. Setelah selesai 3 bulan ini itu kok juga masih gampang sekali sakit itu. Kenapa ya dok? Dan untuk pencegahannya supaya nggak jatuh sakit lagi itu gimana ya dokter? Monggo dikasih pengertian. Ya, terima kasih Bu Dwi. Jadi begini, yang dikonsumsi oleh suaminya Bu Dwi itu adalah terapi pencegahan TB. Karena apa? Karena pada Pak Dwi ini berarti Mantux tes itu positif, itu berarti memang ada bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ada di dalam badan. Nah, tetapi Pak Dwi tidak sampai timbul sakit yang sampai pada fototorak atau ronsen parunya itu sampai tampak flek atau bercak. Nah, ini yang kita sebut sebagai infeksi laten tuberkulosis. Saya ingat beberapa hari yang lalu Dr. Aryani sempat menjelaskan pada acara yang sama Sehat Pagi ini dengan infeksi TB tanpa gejala. Nah, itulah yang dimaksud infeksi TB yang laten. Nah, kenapa kok masih sering ngedrop, sudah dikasih pencegahan? Jadi begini, kuman TB itu juga tidak mudah kita obatin begitu langsung dia mati istilahnya bakterinya. Jadi bakteri ini kalau dia sudah dalam kondisi yang kita sebut dorman atau pingsan atau tidur di dalam sel tubuh kita, kita kasih obat apapun itu tidak bisa mati. Bakteri TBC ini.
Jadi ini istimewanya di sini. Jadi istilahnya dia seperti indekos di badan kita. Indekem aja gitu ya. Numpang tidur. Numpang hidup. Numpang berarti. hidup. Nah, kalau pas Pak Dwi ini ada kondisi-kondisi yang menyebabkan dia drop imunnya, misalkan banyak pikiran, stres, terus kemudian kurang tidur malamnya, terlalu sedikit tidurnya, kemudian beban fisik terlalu berat pekerjaannya. Nah, pada saat kondisi drop itulah bakteri bangun lagi, dia mengganggu lagi. Berarti jangan sampai drop. Jadi inti yang utama antibodi kita jaga dengan tidak stres, selalu happy, positive thinking. Kemudian makanan ini 4 sehat 5 sempurna harus terjaga. Kalau ada riwayat diabetes, gula darah harus selalu kurang dari 200. Harus selalu terkontrol. Karena begitu gula darah tinggi di atas 200, pasti bakteri yang tadinya tidur ini akan bangun lagi, mengganggu lagi. Nah, jadi seperti itu Mas Rio. Begitu ya Bu Dwi, jadi mungkin bapaknya harus dibikin happy saja terus, supaya imunnya baik. Baik, jadi yang paling penting itu pencegah, memperbaiki imun ya, supaya nggak gampang sakit ya dengan makan, mungkin olahraga ringan ya. Jadi jemur matahari pagi, sunbathing. Nah, jemur-jemur juga bagus ya. Pelan-pelan Ibu, memang nggak bisa langsung gereng ya, tapi paling nggak itu ada progresnya. Pertanyaan berikutnya ya Dokter Farida ya, dari Gresik, rutenya tuh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, makin mendekati kita. Iya, udah. Assalamualaikum pagi dokter, dari Bapak Zen ya, Z-E-N, Pak Zen ini di Gresik. Pak Zen ini mau cerita tentang mertuanya Dokter Farida. Mertua saya umur 56 tahun, nah ini sudah pengobatan TBC, 6 bulan dinyatakan sembuh. Tapi nafsu makannya tuh masih berkurang, terus tubuhnya juga belum bisa ideal. Nah solusinya apa? Apakah emang demikian Dokter Farida? Orang-orang yang habis kena TBC itu dia nggak bisa langsung bangkit gitu atau gimana? Ya, terima kasih Pak Jen. Pak Jen ini saya puji sebagai menantu laki yang sangat perhatian pada mertuanya. Oke. Jadi begini, penyakit TBC, nah ini kalau pada saat awal terdiagnosa TBC itu istilahnya masih ringan ya Pak Jen. Jadi ronsen paru, fototoraknya itu tidak terlalu banyak fleknya, tidak luas fleknya. Itu penyembuhannya memang sangat-sangat baik. Boleh jadi bisa pulih seperti awal ya. Tapi kalau pada saat terdiagnosa awal itu ronsen parunya tuh fleknya sudah luas di kedua paru. Ini kita obati 6 bulan, memang dia bisa kita nyatakan sembuh dengan melihat hasil ronsen, pemeriksaan darah, dahaknya juga sudah negatif. Kita stop obat, tapi dia meninggalkan bekas Mas Rio. Jadi kalau fleknya luas, bekasnya itu juga akan luas. Sehingga parunya itu juga tidak elastis. Istilahnya terbentuk jaringan fibrosis. Fibrosis itu ulet kaku. Nah, akibatnya apa? Tidak bisa tarik napas maksimal. Kalau yang tadi itu paru-parunya melar, kalau ini tuh tertahan kaku. Tertahan, restriksi. Jadi tidak bisa melar dia. Nah, akibatnya apa? Oksigen yang didapat saat tarik napas juga sedikit, kurang. Tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Oke, baik. Nah, jadi memang harus dilatih napasnya, juga itu ada fisioterapi napas. Pada mereka-mereka yang bekas fleknya itu banyak, kita bisa ke bagian rehabilitasi medik, fisioterapi, latihan napas. Jadi diminta ke sana, kemudian tetap jemur matahari pagi sambil sedikit olahraga meregangkan dada. Jadi melatih otot napasnya supaya lebih kuat. Insya Allah nanti kalau misalkan Bapak Zen mertuanya udah dilatih pernafasannya lebih kuat, nanti kondisi tubuhnya akan balik. Iya, gitu. lebih cepat membaik, lebih cepat pulih Mas. Karena kan mungkin juga sekarang kok nafsunya berkurang ya Pak, gimana nggak nafsu berkurang Pak? Buat nafas aja engap gitu ya, nggak enak. Pak makan tuh butuh oksigen. Iya loh. Justru itu. Bapak makan tuh jangan dikira enak Pak, kita juga butuh oksigen. Jadi yang pertama Bapak monggo itu bisa datang ke rumah sakit terdekat di wilayah Bapak ya.
itu datangnya ke fisioterapisnya Pak. Nah itu ada latihan pernafasannya di sana ada, nanti akan diawasi gitu Bapak ya. Kalau di rumah ya sering-sering tarik nafas, buang nafas, latihan peregangan, gini-gini ya Pak. Jadi biar lebih ringan dan elastis. Iya, betul. Insya Allah nanti Bapak pelan-pelan akan berangsur-angsur pulih ya. Nggak cepat, tapi yang paling penting itu ada progresnya. Kita akan jeda dulu, kami akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kita kembali ke tema kita hari ini Pesan di Rumah, yaitu adalah merupakan tema yang kita angkat, pengobatan paru selama bulan puasa. Dokter Farida, apa yang biasanya itu sering lupa dilakukan oleh para pemirsa di rumah, terutama para pasien saat bulan puasa ini tuh biasanya apa yang paling sering lupa sehingga bikin pengobatan terganggu, atau apa yang salah gitu? Karena kan mungkin kita nggak tahu ya ternyata yang selama ini kita lakukan tuh salah. Kita anggap itu hal yang benar gitu. Monggo dokter, apa nih yang bisa diceritakan sama kita? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan Mas Rio. Jadi selama bulan puasa itu memang ada sisi positif ya. Jadi mereka biasanya masyarakat kita kalau sudah bulan puasa udaranya panas sekali sudah tidak berani keluar rumah. Itu sebetulnya juga ada segi positifnya, menghindari pajanan. Betul. Nah, kemudian yang lain mereka juga tidak jajan ya toh. Itu juga menjaga kesehatan. Jadi angka kesakitan diare itu pada bulan puasa sangat turun. Ya, karena tidak beli makanan-makanan yang kurang sehat di luar ya. Kemudian yang kita sering kadang-kadang lupa itu ya ini ya. Kalau sudah bulan puasa itu obat yang memang sulit. Jadi kadang-kadang ada kekhawatiran, aduh saya ini rasanya makan tadi buka baru sedikit ya. Obat ini mau saya minum kok gimana? Terus nanti malam aja dah. Karena tertunda-tunda akhirnya lupa sampai pagi. Nggak minum obat. Nah padahal ini obat yang harus rutin. Seperti obat kencing manis, diabetes mellitus itu kan harus rutin ya. Nah itu pun akan mengalami perubahan. Jadi kita biasanya memberikan pagi, kita ubah menjadi memberikan sebelum buka puasa. Karena takutnya nanti kalau pagi diminum, sudah tidak makan berapa jam, gulanya ngedrop. Nah, itu juga akan mengalami perubahan. Jadi maka dari itu memang nasihat saya satu, menjelang memasuki bulan puasa, monggo konsultasi tentang kesehatannya ke kami. Oke, baik. Nah dokter, sebenarnya itu kan kalau kita lihat ya, obat itu kan memang ada beberapa tipe gitu ya. Yang tadi dokter Farida itu cerita, ada yang diminum itu sebelum makan, ada yang diminum setelah makan. Tapi ada juga yang dokter tuh kadang-kadang rubah. Sakjane harusnya itu sebelum makan, tapi ya wis lah tak buat setelah makan aja. Nah itu kalau kita lihat seperti itu, apa nanti efeknya nggak jadi berkurang dokter? Atau nggak jadi maksimal kan? Loh kan ini sebenarnya tuh sebelum makan lah kok. Nuruti aku yang punya sakit lambung kok dirubah, nanti malah nggak jadi ini lagi nyembuhin malah percuma. Kan mungkin kalau ada yang seperti itu pikirannya gimana dokter? Betul sekali, pertanyaan yang bagus Mas Rio. Jadi makanya tadi saya cerita bahwa minum obat TBC saya ubah 2 jam setelah makan. Karena pengertiannya lambung kita secara fisiologis 2 jam setelah makan itu mulai kosong lagi Mas. 2 sampai 3 jam itu mulai kosong lagi. Maka dari itu dengan kita minum obat, dia sudah mendekati seperti sebelum makan. Nah, jadi lambung kita tuh tiap 2 sampai 3 jam akan mengalami kekosongan. Jadi itu kita bisa isi dengan obat. Nah, nanti kita tunggu 1 jam lagi lah, baru setelah itu obat biar jalan dulu 1 jam. Nanti setelah itu baru kita mulai nyamil mulai diisi makanan, itu bisa. Nah, memang ada obat-obat tertentu yang sangat dipengaruhi oleh penyerapannya sangat dipengaruhi oleh makanan. Jadi kalau pas lambung ini penuh, obat ini diminum, efek itu hilang.
Jadi obat tidak bisa terserap dengan baik. Jadi ini ada juga. Nah, jadi yang seperti ini yang kita harus siasatin, dibuat 2 atau 3 jam setelah makan. Obat yang lain lagi justru ada yang dia penyerapannya justru terbantu saat bersama dengan makanan. Nah, itu juga ada obat yang harus diminum tengah-tengah makan. Jadi dia obat itu penyerapannya dibantu oleh misalkan lemak atau apa dari kandungan makanan itu, Mas. Nah, itu memang harus kita telan tengah-tengah makan. Jadi makan 3-4 sendok, minum obat, lanjut makan lagi. Baik. Itu juga ada. Makanya kenapa kok obat untuk lambung tuh biasanya dikonsumsi sebelum makan karena untuk melapisi itu melindungi. Selain itu juga dia sudah langsung mengurangi produksi asam lambung. Karena asam lambung ini produksi akan meningkat juga pada saat kita selesai makan. Jadi memang ada yang setelah makan, sebelum makan, ada yang memang sambil makan, itu ada juga memang, jadi fungsi itu beda-beda gitu ya. Betul. Kita akan kembali untuk membacakan pertanyaan masuk pemirsa di rumah untuk pagi hari ini. Tadi terakhir dari mana, Dok? Gresik ya? Gresik. Kita pindah lagi ke Semarang ya, Dok? Oh, balik Jawa Tengah. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Dokter. Dari Ibu Azril. Ibu Azril ini ada di Semarang ya. Saya mau tanya, Dokter. Kemarin anak saya itu sudah tes Mantux. Nah, hasilnya itu negatif. Sudah di ronsen, hasilnya pun juga bagus, negatif. Tapi di dalam ronsen itu ada foto putih di sisi paru sebelah. Dan disarankan untuk tes Mantux lagi. Yang mau saya tanyakan, apakah bisa kemungkinan tuh anak saya memang ada gejala TB dan saya memang harus tes Mantux lagi? Apa sudah percaya saja sama hasil sebelumnya? Ya. Monggo silahkan, Dokter. Yuk, terima kasih Bu Asril ya. Jadi tes Mantux itu tidak gampang-gampang sulit ya saya katakan. Karena kita menyuntikkan bahan protein yang dari bakteri yang sudah kita buat lemah dia ya. Itu harus betul-betul di bawah kulit tipis kita, intrakutan. Nah, kalau kita nyuntiknya itu tidak tepat pada tempat yang ini, dia bisa muncul false negatif atau negatif palsu. Ya sama kayak tes COVID kan kapan hari juga gitu ya, Dok. Banyak. Ini harus pas. Jadi petugasnya memang harus betul-betul sudah pengalaman dalam membuat tes Mantux ini. Anjuran untuk dilakukan tes Mantux yang kedua itu juga tidak salah. Karena dokter itu pasti ingin memastikan. Nah, biasanya dia ingin memastikan itu berarti mestinya ada gejala putranya Bu Asril. Entah sering gampang demam, jadi kalau habis main lama, kecapean, sorenya demam. Nanti kalau malam, tengah malam, keringatnya banyak, demamnya turun, tapi keringat ini keluar banyak sekali. Kemudian nafsu makannya kurang, berat badannya tidak bisa naik. Ini pasti dokter akan mengejar Mantux tes ini. Nah, itu mestinya ada pemeriksaan yang lain lagi dari darah untuk infeksi TB itu yang kita sebut IGRA. Nah, tapi secara biaya lebih tinggi, lebih ekonomis yang tes Mantux, betul. Tapi kadang-kadang pada kondisi yang sulit, saya kalau secara dana ada, saya lakukan dua-duanya, Mas. Jadi Mantux tes jalan, IGRA juga jalan. Kalau dua-dua ini positif, kita ini mantap memberikan obat. Karena kita tahu pengobatan TBC itu 6 bulan minimal. Nah, itu kalau pada anak-anak bisa dibayangin itu. Nah, jadi pasti orang tua ini, loh, wong ini serumah ndak ada yang kena TBC kok anak saya bisa dinyatakan TBC. Itu sering terjadi. Jadi kadang-kadang itu tiap manusia mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda. Sehingga kalau misalkan di keluarga ndak ada yang TBC memang, tapi ada tetangga sering datang, sering gendong anak ini, padahal ternyata tetangga ini ada TBC, batuknya cuman gini aja, ndak kelihatan. Nah, akhirnya karena anak masih kecil, pembentukan daya tahan tubuh masih kurang sempurna, maka mudah tertular di anak ini. Oke. Jadi itu yang harus diperjelas, tidak salah. Jadi Ibu Azril demikian penjelasannya ya. Kita bekerja dengan waktu nih, kita akan break dulu. Kami akan kembali untuk menyapa Anda di segmen terakhir di program Sehat Pagi.
Jadi saya ini kan sekarang sedang pegang handphone redaksi di rumah. Tadi waktu pas dokter Farida ngobrol, saya kan buka ini kan sambil saya balesin beberapa yang masuk ya kan. Tapi mohon maaf untuk saat ini saya akan tutup dulu untuk handphone redaksinya karena cuma punya waktu 4 menit aja. Dokter Farida, monggo mau disampaikan apa pesan atau juga mungkin entah saran gitu ya, atau tips, silahkan Dokter Farida. Ya, terima kasih Mas Rio. Jadi pesanan saya untuk para pemirsa dimanapun berada, selama bulan puasa itu memang kita harus menjaga imunitas, daya tahan tubuh kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, obat-obat yang rutin harus diminum, tetap jalan saja, tidak usah takut. Yang penting para pemirsa bisa konsultasi dengan dokter dulu untuk pengubahan cara minum obat selama bulan puasa. Yang kedua juga kalau berada di tempat yang ramai, kerumunan banyak orang, masker tetap kita pakai. Jadi kita memang tidak perlu 24 jam pakai masker. Tapi kita bisa mencegah infeksi-infeksi karena kita hidup tidak berada di dalam ruangan yang steril. Kita berada di tempat yang lingkungan yang jelas banyak bakterinya. Jadi kita tetap, apalagi kalau berada di dalam kerumunan orang banyak, kita masker itu sangat melindungi kita. Yang ketiga adalah makanan kita selama bulan puasa, 4 sehat 5 sempurna jangan dilupakan. Dan kita menghindari minuman dingin terutama pada saat awal berbuka puasa. Jadi istirahat juga kita harus cukupin, jadi manusia bisa hidup normal, sehat seluruh organnya apabila tidur itu 8 jam dalam sehari. Dan kita selalu mempunyai pikiran yang positif dan selalu happy. Dan jangan lupa yang terakhir adalah jemur matahari pagi. Jadi jemur matahari pagi dengan gerak badan ringan sangat menunjang imunitas kita. Mungkin itu Mas Rio bisa saya sampaikan tipnya untuk para pemirsa di rumah selama bulan puasa. Baik, pemirsa di rumah terima kasih banyak sudah nonton kami ya. Nah kebetulan tuh memang beberapa narasumber kami itu kami hadirkan kebanyakan dari wilayah Jawa Timur, terutama kota Surabaya. Nah yang hadir ini beliau mewakili dari Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, jadi kalau mau ketemu sama beliau nanti boleh mampir ke Fakultas Kedokterannya ya. Nanti ada Dokter Farida dan kawan-kawannya nanti yang akan membantu pemirsa di rumah. Ya kalau pas lagi mampir ke Surabaya ya, mau ketemu beliau, aku kapan hari? Kan sempat tanya nih di WhatsApp, aku lagi di Surabaya, aku mampir, ketemu Dokter Farida. Boleh Besti, nggak apa-apa ya. Tapi yang saya doakan semoga Anda semuanya sehat-sehat. Untuk para pemirsa di rumah yang dimanapun berada, yang sudah WhatsApp dan nggak sempat ketemu sama dokter narasumber kami doakan semoga semuanya lancar, semoga makin disehatkan dan semoga perbincangan kita untuk hari ini itu berguna untuk Anda serta keluarga. Kalau telat nonton tayangan kami secara langsung ya, Anda bisa untuk buka YouTube channel kami di Jawa Pos TV. Anda boleh cari episode sudah tayang itu kami akan re-upload ke YouTube channel kami. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa, dadah.